Perjalanan kuliah kerja lapangan kali ini dimulai dari kampus pada pukul 8 malam. Malam Kami diarahkan untuk kumpul bersama di halaman Masjid Ahmad Dahlan dan berangkat menggunakan bus pariwisata. Suasana malam terasa cukup dingin selama perjalanan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat kami untuk mengikuti rangkaian kegiatan kali ini. guys, kita semua udah berada di Ngawi. ya tepatnya berada di Rumah makan Kurnia Jatim. Moto bintang 5 harga kaki 5. Dadah. Pada rangkaian kegiatan kali ini, salah satu rekan kelompok kami sedang dalam masa pemulihan setelah kecelakaan. Beruntung ada tim medis yang turut mendampingi dan sigap merawat, sehingga kondisi teman kami dapat ditangani dengan baik. Kami melakukan transit di wilayah Ngawi untuk beristirahat, makan, serta membersihkan diri. Kegiatan ini sangat membantu memulihkan energi kami setelah menempuh perjalanan malam yang cukup panjang. Setelah sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mojokerto. Tepatnya ke destinasi pertama dalam rangkaian KKL kali ini, yaitu Museum Majapahit di kawasan Trawulan. Sepanjang perjalanan, kami mendapatkan penjelasan dari kakak tingkat semester 6 yang bertugas sebagai pemandu. Ia menjelaskan secara rinci mengenai destinasi yang akan kami kunjungi di hari pertama dalam rangkaian KKL, serta latar belakang sejarahnya. Lalu kita akan mengunjungi Candi Gajah Batu dan sekitar dan seterusnya gitu ya. Oke, Sekitar pukul 10 pagi, kami tiba di Museum Majapahit. Rangkaian kegiatan kunjungan dan eksplorasi sejarah pun segera dimulai di lokasi ini. Bersama kelompok 1 di sini, kita sudah memasuki lokasi Trawulan, yang dimana menjadi ibu kota Majapahit pada masa itu. Mari kita simak langsung live report kelompok 1 pada kali ini. Museum Majapahit. Di Mojokerto, berdiri sebuah museum yang menyimpan warisan besar Nusantara. Museum Majapahit namanya. Museum ini dibangun sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah kerajaan terbesar Asia Tenggara, Majapahit. Museum ini dikelola langsung oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Tujuannya jelas, menyimpan, merawat, dan mengenalkan kembali kejayaan masa lampau. Koleksinya beragam, mulai dari arca, gerabah, alat rumah tangga kuno, hingga prasasti. Tercatat ada lebih dari 80.000 benda koleksi, dan semuanya ditemukan dari area sekitar Trawulan, bekas ibu kota Majapahit. Yang paling penting nih, koleksi prasastinya tercatat ada sekitar 108 hingga 118 prasasti.
walau tak semuanya bisa terbaca karena usianya yang sudah ratusan tahun. Prasasti ini berisi hal dari pujian kepada raja, memberitahu kejadian penting, sampai pengumuman hukum dan wilayah kekuasaan. Mereka adalah bukti administratif kerajaan yang sangat maju untuk zamannya. Beberapa koleksi seperti arca-arca besar hanyalah replika dari aslinya. Hal ini dilakukan agar benda asli tetap aman dan tidak rusak. Menariknya nih, banyak koleksi ditemukan terkubur di bawah tanah. Contohnya adalah Candi Tikus, sebuah kolam pemandian kerajaan yang baru ditemukan pada tahun 1914 oleh penduduk saat menggali tanah. Arsitektur Majapahit. Arsitektur Majapahit memiliki ciri khas tersendiri. Mereka menggunakan batu bata merah yang disusun dengan sangat presisi. Teknik yang sebelumnya banyak dipakai di masa itu. Kalau Jawa Timur, seperti Majapahit, batu-batu merah menjadi bahan utama. Tapi di Jawa Tengah, bangunan lebih sering memakai batu andesit atau batu pahat. Uniknya nih, dari bentuk arca, kita juga bisa membedakan gaya agama. Arca Buddha cenderung lebih gemuk dan damai, sedangkan arca Hindu cenderung ramping dan tegas. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada 28 November 1293. Setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang semula ingin menyerbu Jawa. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit. Ia mendirikan ibu kota kerajaan di daerah Kedaton, wilayah yang kini dikenal sebagai Trawulan Mojokerto. Di bawah kepemimpinan Mahapati Gajah Mada, Majapahit tumbuh menjadi kekuatan besar. Ia mengikrarkan Sumpah Palapa, janji untuk tidak bersenang-senang sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Namun, setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mulai melemah. Perbuatan kekuasaan dan serangan dari luar membuat kerajaan ini perlahan runtuh. Majapahit tidak dibangun kembali karena saat itu Nusantara sudah mengalami pergeseran besar, seperti masuknya pengaruh Islam, munculnya kerajaan-kerajaan baru, dan perubahannya pola kekuasaan. Koleksi-koleksi yang ada di Museum Majapahit terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ruangan khusus koleksi Islam, ruangan khusus koleksi batu, ruangan khusus koleksi relief panji, dan masih banyak yang lainnya. Di Museum Trawulan cek. Udah katon ya? Oh, Koleksi pertama yang menyambut kami di Museum Majapahit yaitu patung Buddha dan beberapa artefak batu yang berasal dari masa Majapahit. Di antaranya terdapat arca-arca dewi dan dewa, fragmen bangunan dari bata merah khas Trawulan, serta komponen arsitektural seperti antefik, umpak, dan bibisan. Beberapa di antaranya menunjukkan detail pahatan yang sangat halus, memperlihatkan kemajuan teknik seni pahat pada masa itu. Di ruang koleksi batu, kami menemukan patung-patung penting dari tradisi Hindu Majapahit, seperti Arca Trimurti, Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Pelebur. Masing-masing digambarkan dengan atribut khasnya.
Selain Trimurti, terdapat pula arca-arca penjaga candi, Makara sebagai hiasan gerbang, serta Lingga dan Dionis sebagai simbol kesuburan dan kekuatan kosmik. Di bagian lain terdapat koleksi alat musik kuno yang digunakan dalam kegiatan religius dan kesenian istana. Instrumen-instrumen seperti kendang batu, gamelan logam, dan alat tiup sederhana menggambarkan bahwa kehidupan budaya Majapahit telah memiliki struktur seni yang cukup kompleks. Kami juga menemukan sejumlah infografis yang sangat informatif. Salah satunya menampilkan silsilah raja-raja Majapahit, mulai dari Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan hingga raja-raja besar seperti Jayanegara, Tribhuwana, hingga Hayam Wuruk. Setiap infografis dilengkapi dengan penjelasan mengenai masa pemerintahan, kebijakan, dan pencapaian penting dari masing-masing raja. Jelas, infografis ini sangat membantu pengunjung dalam memahami perkembangan kerajaan Majapahit.
Tak jauh dari sana terdapat infografis mengenai persebaran nilai-nilai Panji. Kisah Panji sebagai tokoh budaya Jawa yang menyebar hingga Thailand, Kamboja, dan Vietnam diangkat sebagai simbol ideal kepemimpinan, cinta, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai ini berkembang luas sejak era Majapahit. Koleksi relief Panji disajikan dalam satu ruangan khusus, menampilkan narasi visual dari kisah Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji. Adegan demi adegan diukir secara detail pada batu, mencerminkan kekuatan estetika dan kemampuan naratif masyarakat Majapahit dalam menyampaikan ajaran moral melalui seni visual. Kami juga dapat mempelajari struktur kehidupan masyarakat Majapahit melalui infografis sosial ekonomi yang terpampang di dinding. Masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas. Ada bangsawan, pejabat, prajurit, pedagang, petani, dan budak. Sistem perekonomian Majapahit berbasis pada pertanian, perdagangan antar pulau, dan pajak kerajaan. Koleksi Museum Majapahit dilengkapi dengan Dena dan Rekonstruksi Kota Majapahit yang terdiri dalam dua bentuk, yaitu grafik dan miniatur. Terlihat bahwa ibu kota Majapahit dibangun dengan pola tata ruang yang teratur, terdiri dari kompleks keraton, candi-candi keagamaan, alun-alun, serta permukiman penduduk yang terpisah berdasarkan fungsinya. Hal ini menunjukkan kemajuan kerajaan Majapahit dalam sistem tata kota dan perancangan wilayah. Salah satu koleksi penting yang berada di Museum Majapahit adalah prasasti. Biasanya, prasasti ditulis untuk pujian terhadap raja, pengesahan wilayah, hingga peraturan atau hukum yang berlaku. Tulisan-tulisan pada prasasti telah berhasil sebagian dibaca oleh para peneliti, meskipun banyak juga yang hanya terbaca sebagian karena aus.
Di area ruangan koleksi batu, perhatian kami tertuju pada struktur unik bernama Sumur Jobong yang dihasil lampu. Sumur ini terbuat dari susunan batu bata merah yang dipercaya memiliki nilai magis. Konon, jika seseorang berdiri membelakangi sumur, lalu melemparkan koin dari jarak 1 meter dan koin itu berhasil masuk, maka keinginannya akan terkabul. Kami menyaksikan beberapa teman-teman mencoba tantangan ini dan menambah sisi menarik dari kunjungan kami di Museum Majapahit kali ini. Tidak jauh dari gedung utama, kami juga melihat situs permukiman kuno Majapahit. Dulunya situs ini merupakan tempat peristirahatan tentara. Sekarang situs ini hanya tersisa struktur-struktur bangunannya saja. Namun ini dapat menjadi bukti bahwa masyarakat Majapahit hidup dalam lingkungan terstruktur dan teknologi bangunan yang sudah maju pada masanya. Selain kita taat kepada Allah, Rasul, ya, kemudian juga bisa taat kepada ustadz atau kiai atau struktur pemerintahan di desa. Kalau kita melanggarnya, kalau tidak perdana ya perdata, itu pasti. Itu kalau struktur kehidupan sekarang. Tapi kalau religi bisa terjadi ya, di saat sekarang diberikan namanya apa? Karma pala gitu ya. Itu sekarang bisa diberikan. Kalau kita terlalu melawan arus itu tidak terjadi. Nah, raja dulu ada yang melawan arus itu, maka dianjurkan oleh Siwa melalui para pedantu sama raja Saketa. Bukan sosok feminim tapi berkarakter. Di sisi lain itu ada Tribuana Tunggal, itu yang mempersiapkan sebenarnya. Kemudian di Hayam Wuruk sudah selesai S3, tinggal melanjutkan.
Koleksi-koleksi yang kami temui di Museum Majapahit benar-benar memperlihatkan kekayaan budaya, politik, dan sosial dari peradaban besar Majapahit. Semua artefak dan informasi ditata secara sistematis, dijelaskan dengan baik, dan dirawat dengan penuh perhatian. Kunjungan pada Museum Majapahit kali ini tidak hanya memperkaya pengetahuan sejarah kami, tetapi juga menyadarkan kami tentang pentingnya menjaga warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Selamat siang semuanya teman-teman kami dari kelompok 1 Mabari Live Report. Sekarang kita telah selesai untuk memutari situs Trowulan kali ini. Nanti kita next akan ke Candi ke mana Mas? Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu. Untuk selanjutnya silahkan saksikan. Ayo. Ayo. Hitam. Kamu hitam. Ini kenapa? Dorong banget.